Oke, kita langsung aja ya. Di depan kita ada satu sumber, kelihatannya sih sederhana, sebuah artikel berita dari tribunbulukumba.com, tertanggal 6 Januari 2026. Betul. Nah, fokus kita kali ini tuh sebuah acara syukuran petani di Desa Lonrong, Sulawesi Selatan. Misi kita simpel, kita mau cari tahu apa sih rahasia di balik suksesnya swasembada pangan tapi ya di skala desa gitu. Dan ini menarik loh, karena artikelnya langsung dibuka dengan sebuah adegan yang sangat visual. Bukan sekedar syukuran biasa. Nah, itu dia. Ini yang langsung menarik perhatian saya. Mereka mengarak seekor sapi di pematang sawah, tapi sapinya itu nggak sendirian. Dia diiringi sama traktor jonder. Yuk, kita coba bedah apa makna di balik pemandangan unik ini. Oke. Jadi ceritanya puluhan petani, laki-laki, perempuan, dari kelompok wanita tani juga, semua kumpul. Wah, ramai sekali ya berarti. Ya, puncaknya itu ya penyembelihan sapi sebagai wujud rasa syukur. Tapi, prosesi arak-arakan sebelumnya ini yang bikin penasaran. Dan ini yang luar biasa. Prosesi ini seolah-olah jadi sebuah teater di tengah sawah. Anda punya sapi, itu kan simbol kemakmuran yang sudah ratusan tahun ya di budaya agraris kita. Betul, betul. Simbol tradisional. Tapi dia nggak jalan sendiri, dia dikawal sama traktor, simbol kekuatan modern, efisiensi, dan teknologi. Jadi ini bukan sekedar pawai biasa. Jauh dari itu. Dalam satu gambar, itu mereka menceritakan seluruh kisah suksesnya. Seolah-olah mereka bilang, akar tradisi kami kuat, tapi kami maju pesat dengan teknologi. Sebuah pengumuman keberhasilan ya? Tepat. Cara mereka mengumumkan ke seluruh desa, lihat, ini hasil kerja kita semua. Sampai sesukses ini, jadi apa kuncinya? Murni kerja keras petani aja? Kerja keras sudah pasti, tapi artikelnya menyorot sesuatu yang lebih fundamental. Yaitu bantuan pemerintah pusat yang sangat konkret. Konkret. Maksudnya bukan janji-janji gitu ya? Bukan, kita bicara soal barang nyata yang ada di tangan petani. Oh, oke. Contohnya apa tuh? Artikelnya merinci, mulai dari bibit padi unggul jenis IP300, lalu pupuk subsidi yang harganya bisa mereka jangkau, sampai alat-alat pertanian modern. Ini seperti resep masakan. Semua bahan yang tepat diberikan di waktu yang tepat, ya hasilnya jadi maksimal. Hubungan sebab akibatnya sangat jelas. Mereka berhasil mengubah jadwal tanam. Maksudnya di mana tuh? Sebelumnya, mereka hanya bisa panen, 2 kali dalam setahun. Standar ya, 2 kali? Iya, standar. Sekarang, mereka bisa panen 3 kali. Tunggu, dari 2 kali jadi 3 kali? Betul. Itu kan lompatan produktivitasnya 50% loh. Itu bukan peningkatan kecil-kecilan. Tepat sekali. Dan bukan cuma lebih sering, tapi hasilnya juga lebih banyak. Setiap kali panen, mereka bisa dapat 6,4 ton gabah per hektar. Itu gabah kering ya, belum jadi beras. Iya. Kalau kita kalikan dengan total lahan garapan mereka yang seluas 618 hektar, total produksinya mencapai 3.599 ton. Wow. Angka yang sangat besar untuk skala desa. Jadi ketika Kepala BPP Pertanian, Adrianti Syam, bilang ini swasembada pangan di tingkat lokal, Itu bukan sekedar slogan. Pernyataannya benar-benar didukung oleh angka yang solid. betul. Sapi dan traktor itu jadi perayaan dari angka 3.599 ton itu ya. Persis. Jadi dari berita lokal yang mungkin terlewatkan banyak orang, kita bisa melihat cetak biru program pertanian yang berhasil. Ada bantuan pemerintah yang spesifik, ada adopsi teknologi oleh petani. Dan ada hasil terukur yang kemudian dirayakan sebagai sebuah kebanggaan bersama. Benar. Dan ini bisa kita lihat sebagai sebuah mikrokosmos keberhasilan. Kisah dari Desa Lonrong ini menunjukkan bagaimana intervensi yang tepat sasaran bisa menciptakan hasil yang tidak hanya signifikan secara ekonomi, tapi juga mengangkat martabat dan menjadi identitas baru bagi komunitas mereka. Menarik sekali. Nah, sebagai penutup, artikel ini kan fokusnya pada perayaan kesuksesan ya. Ini memunculkan sebuah pertanyaan nih untuk Anda renungkan. Setelah mencapai tingkat produksi setinggi ini, tantangan baru apa yang kira-kira akan mereka hadapi? Bisa jadi soal akses pasar ya untuk menjual surplusnya. Betul, atau menjaga stabilitas harga. Bisa juga pertanyaan tentang keberlanjutan lingkungan dari pertanian yang sekarang kan jadi jauh lebih intensif. Sebuah hal untuk dipikirkan, di luar kabar baik yang kita bedah hari ini. Dua.
Dari Kementerian Pertanian dari segi alsintan, mulai dari benih sampai alsintan, dari istilahnya prapanen sampai pasca panen kita ada Sebentar dulu Pak, biar sebelumnya sekarang ada penurunan harga lah istilahnya gitu. Terus dari segi alsintan. Jadi yang selama ini kita tidak pernah tersentuh dengan alsintan. Sekarang ini hampir merata kelompok itu diperhatikan. kalau di sini dapat berapa Pak? Kalau untuk saat ini Desa Lonrong ada yang dapat traktor dua roda. Kalau pasca yang panen ini yang mobil combine Berarti ada 3 unit ya? Iya. Ada 3 unit alsintan ya yang dapat alsintan. Itu di tahun 2025 Bang. Iya. Kami persiapan untuk syukuran swasembada pangan karena untuk tahun 2025 ini swasembada pangan Kementerian Pertanian bisa tercapai alhamdulillah, dan kami juga sangat berterima kasih kepada semua kelompok tani ada di Desa Lonrong karena telah memberikan bantuan yang pertama ini 1 ekor sapi. Jadi acara syukuran kita ini besok kita akan potong 1 sapi yang merupakan bantuan dari kelompok tani Lonrong. Nah, untuk kegiatan ini sendiri adalah kegiatan yang dipelopori oleh Kementerian Pertanian, bahwa semua penyuluh, kemudian pemerintah desa, baik itu semua yang bergerak di bidang pertanian, wajib mengikuti SUM besok dalam rangka syukuran swasembada pangan. Kalau hari ini Persiapan. Jadi kami persiapan mulai dari peserta yang kami undang besok, kemudian yang kedua persiapan terkait dengan apa yang konsumsi, kemudian acara untuk kegiatan besok. Iya. ada berapa di Kalau ekor sapi 1 ekor lah, tapi untuk bantuan lain ada berupa beras dari kelompok tani, kemudian ada dana sumbangan swadaya untuk kegiatan besok. bentuk keberhasilan? Untuk keberhasilan sendiri, terutama untuk Kecamatan Ujung Loe ini, kami alhamdulillah untuk tahun ini kami bisa mencapai swasembada pangan dengan peningkatan IP 300. Jadi yang kemarin hanya 2 kali tanam, sekarang bisa menjadi 3 kali tanam. Alhamdulillah untuk pencapaian ini, saya rasa ini yang terbesar untuk Kecamatan Ujung Loe dan terkhusus untuk Kabupaten Bulukumba. Untuk IP 300 sendiri tuh di IP 300 ini dengan luasan 618 hektar dengan produktivitas yang pernah kita ambil hasilnya sekitar 6,4 ton per hektar, jadi sekitar 3.599 hektar ton. Ini yang terbesar untuk IP 300 ya? Iya, kalau untuk Kabupaten Bulukumba sendiri alhamdulillah Kecamatan Ujung Loe ini penyumbang terbesar kegiatan IP 300 Untuk saat ya. Ini juga ras. Ada beberapa bentuk kesyukuran oleh petani terkhusus untuk Kecamatan Ujung Loe adalah yang pertama itu harga gabah. Jadi harga gabah ini dengan harga HPP yaitu sekitar 6.500. Kemarin kan harganya tidak sampai seperti itu karena tergantung dari pembelian pedagang. Nah, sekarang dengan program pemerintah untuk swasembada pangan harga itu sudah harga IPP sekitar 6.500. Yang kedua, alhamdulillah untuk tahun 2025 ini sudah turun harga pupuk, jadi sekitar 20%. Yang kemarin urea itu 112.500, sekarang menjadi 90.000. Ponska sendiri yang kemarin 115 menjadi 92.000. Jadi penurunannya sekitar 20%. Dan ini saya rasa merupakan salah satu yang bisa diakses lebih oleh kelompok tani yang kemarin mungkin tidak menggunakan pupuk berimbang karena harga yang cukup tinggi, sekarang sudah bisa karena harganya lebih relatif rendah. Kalau terkait dengan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.